Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Ismiatul Ajijah dengan NIM 223329, kelas RA5, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya dari kampus Universitas Primagraha. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Kinerja dengan dosen pengampu Ibu Ratu Ayu Primi Putri Rahmania Surjaatmaja Shum MM. Dalam video ini saya akan menguraikan materi tentang strategi OKR Google Corporation dan pembelajaran untuk perusahaan-perusahaan di Banten. Baiklah, yang pertama yang ingin saya bahas adalah apa itu OKR? OKR atau Objective and Key Results adalah kerangka kerja manajemen kinerja yang digunakan untuk menetapkan dan melacak tujuan serta hasil-hasil utama yang terukur. Objektif adalah tujuan spesifik, ambisius, dan menginspirasi, sedangkan Key Results adalah indikator kuantitatif yang mengukur pencapaian tujuan tersebut. Contoh dari objektif adalah meningkatkan kepuasan pengguna produk Gmail. Adapun contoh dari Key Results adalah meningkatkan skor NPS dari 40 ke 60 atau mengurangi keluhan pengguna sebesar 30%. Lalu selanjutnya, mengapa Google menggunakan OKR? Google menggunakan OKR untuk menyelaraskan tim dan individu dengan visi serta strategi perusahaan dan juga mendorong fokus terhadap hasil, bukan hanya aktivitas. Lalu juga memacu ambisi dan inovasi dengan menetapkan tujuan yang menantang, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Baiklah, selanjutnya, di mana OKR diterapkan di Google? OKR diterapkan secara menyeluruh di semua level organisasi Google, yaitu diantaranya ada individu, tim atau divisi, departemen, tingkat perusahaan atau korporat. Setiap individu dan tim menetapkan OKR mereka yang terhubung langsung atau tidak langsung ke OKR perusahaan. Lalu selanjutnya, kapan sih OKR itu diterapkan? Google menetapkan dan meninjau OKR secara yang pertama kuartalan, yaitu setiap individu atau tim membuat OKR baru di awal kuartal dan mengevaluasinya di akhir kuartal. Lalu yang kedua yaitu ada tahunan, di mana OKR strategis utama perusahaan ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun sebagai panduan jangka panjang. Lalu selanjutnya, siapa saja sih yang terlibat dalam OKR di Google? Yang terlibat yaitu setiap karyawan Google, baik di level junior hingga eksekutif. Lalu juga manajer dan pimpinan tim membimbing dan memastikan OKR tim selaras dengan OKR perusahaan. Dan tim eksekutif seperti CEO, CTO, dan manajer senior menetapkan OKR strategis perusahaan. Baiklah, yang selanjutnya, bagaimana Google menerapkan OKR untuk mencapai kinerja tinggi? Google menerapkan OKR dengan cara transparansi penuh, yaitu semua OKR bersifat publik di dalam organisasi, dari CEO hingga level individu. Dan juga penilaian berbasis kemajuan, yaitu Key Results, dinilai dengan skala 0,0 sampai dengan 1,0 setiap akhir kuartal. Skor ideal sekitar 0,6 sampai 0,7. Ini menunjukkan OKR cukup menantang. Tidak digunakan untuk evaluasi kinerja individu, yaitu OKR bukan alat penilaian karyawan, melainkan alat pertumbuhan dan pencapaian tim. Iteratif dan fleksibel, yaitu jika ada perubahan besar, OKR dapat diperbarui agar tetap relevan. Dan juga pelatihan dan pembiasaan, yaitu Google memberikan pelatihan tentang cara membuat dan melacak OKR secara efektif. Dan integrasi ke dalam budaya kerja, yaitu OKR dibahas secara rutin dalam one-on-one meeting, tinjauan tim mingguan, dan forum manajemen. Baiklah, materi yang terakhir yaitu pelajaran OKR Google untuk perusahaan di Banten. Perusahaan di Banten dapat mengambil banyak pelajaran dari
penerapan Objective and Key Results atau biasa yang disebut OKR oleh Google Corporation untuk menciptakan sumber daya manusia atau SDM berkinerja tinggi. OKR adalah kerangka kerja penetapan tujuan yang membantu perusahaan fokus pada prioritas utama dan mengukur kemajuan secara transparan. Di antaranya yaitu visi yang jelas dan ambisius, pengukuran yang spesifik dan terukur, transparansi dan penyelarasan, siklus pendek dan iteratif, fokus dan prioritas, budaya akuntabilitas dan pertumbuhan. Baiklah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.